Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hari ini hari yang Tuhan jadikan buat kita. Mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Mari kita diam berada di rumah Tuhan dan terus-menerus memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum memulai kita beribadah, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Karena hari ini, hari yang Tuhan jadikan, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Hari ini kami perlu mujizat-Mu Tuhan. Ada kesembuhan terjadi. Ada kekuatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Beracaralah di ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima firman-Mu, firman yang akan menguatkan kami, firman yang akan memberikan mujizat buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, kita tinggikan namanya. Yesus, ku cinta Engkau. Benar Tuhan, kami sungguh mencintai Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu.
dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu diri datang untuk menyembahnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Yesus adalah Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, satu minggu Tuhan sudah berkati kehidupan kita. Hari ini kita jumpa lagi, siap mendengarkan firman Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu ya. Kita dikasih kesempatan memuji menyembah Tuhan. Kita boleh meninggikan nama Tuhan. Hidup ini pada saat kita memuji meninggikan Tuhan, pasti kita merasakan lengkap sebagai manusia. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang sudah terlibat di dalam memuji menyembah Tuhan, pasti merasakan. Tanpa ini, jiwa kita kering, Bapak Ibu. Tanpa pujian penyembahan, tanpa firman Tuhan, hidup kita kering. Dan tibalah saatnya kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita berdoa bersama, supaya firman Tuhan ini adalah firman yang daripada Allah. Bukan hanya sekedar firman yang disampaikan oleh manusia, tapi Allah yang berbicara kepada kita ya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Pakai kami semua. Berkati kami. Telinga-telinga kami menjadi telinga murid yang mau belajar mendengar, mau merendahkan diri, dan mau Tuhan ikut kehendak Tuhan. Apapun firman yang disampaikan, kami percaya Tuhan sudah memberkati hamba-Mu. Tuhan berkati perkataannya, biar diurapi oleh Tuhan, sehingga kami semua berjumpa dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kesembuhan, kemenangan, sukacita berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan senang dengan judul firman Tuhan, saya kasih judul firman Tuhan hari ini, lakukan perbuatan baik. Haleluya, sekali lagi, lakukan perbuatan baik. Ini yang menjadi pembahasan kita hari ini. Bapak Ibu, sepertinya kalimat itu gampang, lakukan perbuatan baik. Tapi apa yang kita alami, apa yang akan kita lakukan pada saat Tuhan menuntut kita untuk melakukan perbuatan baik kepada orang yang kita benci, kepada orang yang tidak kita suka, kepada tetangga kita yang sering melecehkan kita, atau Tuhan menyuruh kita melakukan perbuatan baik terhadap bos kita di kantor yang senang membuli kita, atau sahabat, atau mertua, atau anak mantu. Maukah kita melakukan perbuatan baik, atau kita hanya melakukan perbuatan baik tebang pilih? Kepada orang ini kita mau, tapi kepada sana enggak. Kepada orang yang sana kita mau, tapi kepada orang sini enggak. Firman Tuhan katakan, lakukan perbuatan baik. Ya, Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan? Kiranya hari ini hati kita dijamah Tuhan, sehingga kita melakukan firman Tuhan. Lakukan perbuatan baik. Ya, lewat firman Tuhan hari ini saya percaya kita akan menutup hati kita. Tidak lagi pakai perasaan. Lagi merasa baik, lakukan perbuatan baik. Lagi merasa kesal, tidak lakukan. Jangan. Firman Tuhan katakan, lakukan perbuatan baik. Mari sama-sama kita baca Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Nah, kita ini buatan Allah, ya, garis bawahi. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Garis bawahi lagi. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Garis bawahi lagi. Buatan Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Saya selesaikan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Supaya lebih jelas saya baca sekali lagi. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maukah Bapak hidup di dalam itu? Maukah Bapak Ibu Saudara hidup di dalam panggilan Tuhan untuk berbuat baik? Jangan dulu kita pikirkan panggilan saya mau menjadi pendeta, penginjil, mau menjadi ini, menjadi itu. Panggilan kepada kita semua untuk berbuat baik. Maukah Bapak Ibu Saudara berbuat baik? Katakan, saya mau berbuat baik. Sekali lagi katakan,
Saya mau berbuat baik. Karena apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, dan dikehendaki Allah. 3 hal. Buatan Allah di dalam Kristus Yesus dan dikehendaki untuk berbuat baik. Jadi firman Tuhan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, tidak ada pilihan. Kita harus berbuat baik. Haleluya. Sadarilah hal ini Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita, sebagai apapun kita, bisnismen, dosen, pegawai, sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang biasa, tua muda, panggilan kita berbuat baik. Karena apa? Karena kita ini ciptaan Allah. Percaya nggak bahwa kita ini bukan keturunan monyet? We are not monkey. Ya, ilmu sains katakan kita ini keturunan monyet. Bukan, kita tidak terima itu. Tapi kita percaya bahwa kita ini ciptaan Allah untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu pekerjaan baik. Camkan ini Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya. Matius 5 ayat 16. Kita buka bersama supaya kita jelas. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Maukah kita memuliakan Bapa kita di surga? Kita bisa muliakan Bapa kita di surga dengan harta kita. Ya, kita membayar perpuluhan, itu memuliakan Allah di surga karena perpuluhan milik Allah. Kita memuliakan Allah dengan harta kita, bagus. Puji nama Tuhan. Ya. Tetapi perbuatan baik kita juga itu memuliakan Bapa di surga. Kita mau dong membawa keharuman bagi nama Tuhan. Ya. Terang kita ini di dalam hidup memiliki terang. Kenapa Pak kita memiliki terang? Karena kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Karena kita ini buatan Allah, bukan keturunan monyet. Diciptakan di dalam Kristus Yesus, dipanggil untuk berbuat baik. Hendaknya terang kita itu bercahaya, bercahaya, bercahaya. Saya tidak heran Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak Tuhan yang erat hubungannya dengan Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup di dalam panggilan Tuhan, mukanya akan bercahaya. Itu kelihatan manifestasinya. Wajah kita ini bercahaya. Coba lihat orang-orang yang di dalam kehidupan kekelaman. Maaf ya, saya tidak menghakimi orang-orang yang terlibat judi, terlibat dalam penipuan. Saya dalam pelayanan berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Di dalam mukanya itu berpakaian mewah, tetapi mukanya tidak ada cahaya. Tetapi kepada kita, terang itu, cahaya itu keluar. Apalagi kalau kita melakukan perbuatan baik. Banyak perbuatan baik Bapak Ibu Saudara, banyak. Ya, marilah kita melakukan perbuatan baik dan jangan pilih-pilih. Kita harus lakukan. Saya mengucapkan firman Tuhan ini juga dengan konsekuensi bahwa saya hidup di dalamnya. Kadang kita harus melakukan perbuatan baik kepada orang yang tidak kita suka. Mari kita belajar dari peristiwa yang terjadi kepada Yunus. Haleluya. Mari kita belajar dari Nabi Yunus, ya. Saya mau refresh, segarkan ingatan kita. Nabi Yunus ini diutus Tuhan ke kota Niniwe. Tetapi dia melarikan diri ke kota yang berbeda. Kenapa? Ada yang bilang bahwa Yunus keluarga besarnya dibantai oleh orang-orang Niniwe. Jadi waktu Tuhan menyuruh dia ke Niniwe, dia nggak mau, dia kesal. Bukan karena apa-apa. Karena dia tidak suka kalau Tuhan menyelamatkan orang-orang yang membantai keluarganya. Saya mengerti Yunus ini. Kita juga mengertilah bagaimana perasaan kita. Kalau kita harus mengasihi orang yang membantai keluarga kita, keluarga besar kita. Dan ini dialami oleh Yunus. Ya. Kurang lebih seperti itulah peristiwa terjadi. Dan pada kenyataannya, memang Allah menyelamatkan kota Niniwe. Yunus berkhotbah, kuasa Allah bekerja, satu kota, satu kerajaan bertobat. Luar biasa kasih Tuhan itu, ya. Tuhan itu mengasihi dengan luar biasa. Kalau kita menerima panggilan dari Bapa itu, Tuhan terima kita. Mari kita baca Yunus 4 ayat 10. Lalu Allah berfirman,
Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Rupanya Allah mengajarkan kepada Yunus. Yunus satu kali berteduh di bawah pohon jarak, dan Tuhan ambil pohon jarak itu, mati pohon jaraknya. Yunus marah, dan Tuhan berbicara lewat kejadian pohon jarak yang mati itu. Tuhan berbicara kepada Yunus, hei Yunus, itu pohon jarak aku yang tumbuhkan, aku ambil, kenapa kau marah? Kenapa kau marah kalau aku sayang kepada kerajaan Niniwe? Disitulah mata Yunus terbuka, bahwa kalau dia begitu sayang kepada pohon yang dia tidak tanam, yang datangnya juga dari Tuhan, dipakai untuk melindungi dia dari panas, Tuhan sayang juga kepada penduduk Niniwe, kota Niniwe, kerajaan Niniwe. Dan Yunus melakukan pekerjaan baik, membawa berita kepada kerajaan Niniwe yang gelap itu. Dan akhirnya kota itu diselamatkan. Semuanya kembali datang kepada Tuhan. Panggilan kepada kita Bapak Ibu untuk menjadi Yunus di akhir zaman. Maukah kita? Mungkin kita kesal kepada siapa saja, tapi Tuhan menuntut kita. Halo anakku, engkau buatanku di dalam Kristus Yesus. Aku menghendaki supaya engkau berbuat baik. Lakukanlah perbuatan baik, ya Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah perbuatan baik selagi-lagi ada waktu, semasa ada waktu. Lakukan perbuatan baik. Walaupun hati ini rasanya hancur, tapi lakukanlah. Pilihlah Tuhan. Lakukan perbuatan baik karena Tuhan itu sendiri. Haleluya. Glory haleluya. Kiranya Bapak Ibu mengerti ya firman Tuhan yang singkat ini. Dan kepada tiap-tiap kita yang mau berbuat baik, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasanya, ya. 2 Timotius 3 ayat 17, saya baca buat Bapak Ibu. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, hidupmu diperlengkapi Tuhan, baik dengan harta, baik dengan kuasa, dengan power daripada Tuhan, dengan kerinduan, keinginan. Tuhan memperlengkapi kita. Haleluya. Harusnya Bapak Ibu dan saudara, kita semua termasuk saya bersuka cita. Kita ini diperlengkapi untuk berbuat baik. Marilah Bapak Ibu Saudara, ya, kita melakukan perbuatan baik. Lakukan, mulai hari ini kita lakukan perbuatan baik. Kita lupakan hati kita. Kita bawa, Tuhan aku kesal, aku rasanya belum mampu. Tapi berikan aku kemampuan Tuhan, supaya aku bisa memaafkan, mengampuni, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, yang suka kasih hadiah, suka kasih berkat, tapi juga kepada orang-orang yang harus kita lakukan sesuai kehendak Tuhan, ya. Saya tutup kebenaran firman Tuhan, Wahyu 4 ayat 11, dan kita berdoa. Wahyu 4 ayat 11 katakan, ya Tuhan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita diciptakan untuk berbuat baik, dan itu adalah panggilan Tuhan buat semua kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mau berdoa untuk kita semua, supaya kepada kita diberikan kemampuan, terutama untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang yang jahat kepada kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kuulurkan tanganku Tuhan. Seberapapun kami yang memerlukan jamahan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan, dihancurkan hati yang keras, hati yang masih punya kepahitan, dicabut di dalam nama Yesus. Sehingga hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sanggup melakukan perbuatan baik. Berikan kami hati yang baru, hati yang mau melayani Tuhan, lewat perbuatan-perbuatan baik kami. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan katakan, kepada setiap kami diperlengkapi dengan kuasa Allah, kemampuan daripada Allah untuk berbuat baik. Dan terbukalah pintu, dan kami akan
melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami memuliakan Bapa di surga pada saat kami berbuat baik. Berkati setiap kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang ajaib. Setiap kami, anak-anak, istri, suami, keluarga demi keluarga, Tuhan berkati satu persatu Tuhan. Apapun yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan diberkati Presiden Jokowi dan menteri dan semua aparat, pejabat sampai pemimpin-pemimpin di tingkat paling rendah di RT RW. Tuhan memberkati kepada setiap kami Tuhan. Keluarga-keluarga yang mempunyai pergumulan, kami percaya ada kemenangan, ada terobosan, ada kesembuhan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Dan akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Puji namamu Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang sudah terlibat, diberkati ya, baik di belakang layar, baik yang sudah memimpin pujian, baik semua anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pujian penyembahan, baik yang mengedit, dan semua kita yang terlibat. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih. Kami menerima uluran tangan ya, berupa persembahan dan perpuluhan yang dikembalikan milik Tuhan. Diberkati semua kita. Dan saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang terus akan Tuhan nyatakan kepada kita. Terus kita berdoa, pelayanan ini menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Dan nama Tuhan dimuliakan. Selamat menikmati minggu yang baru. Tuhan berkati sampai kita berjumpa minggu depan. Haleluya, shalom.